Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih-solihah cerdas berprestasi, apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya, senantiasa semangat dan bahagia. Baiklah anak-anak, kembali lagi kita belajar ilmu pengetahuan sosial. Yang kali ini kita belajar KD 3.3. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi catatan amal ibadah kita. Berdoa di hati masing-masing. Dimulai. Selesai? Baiklah anak-anak, seperti yang Ibu bilang di semester ganjil, untuk IPS dalam 1 tahun ada 4 KD, 2 KD di semester ganjil dan 2 KD di semester genap. Kali ini kita masuk pada KD 3.3, menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah siswa melakukan proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional, kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, dan yang ketiga menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Jadi materi kita adalah tentang perdagangan internasional. Kita tahu perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan beberapa negara di dunia. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara saja, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Contohnya misalnya Amerika sebagai negara superpower ya. Tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Termasuk juga kita Indonesia. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari Timur Tengah, dan sebaliknya negara Timur juga membutuhkan barang dari negara lain termasuk Amerika. Artinya tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Begitu juga sama seperti kita sebagai manusia. Manusia itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan butuh orang lain. Perdagangan antar negara ini terdapat barang-barang yang keluar dan masuk dari satu negara ke negara yang lain. Artinya apa? Negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Atau negara A misalnya tidak memproduksi suatu barang, sedangkan negara B memproduksi, maka saling tukar menukar, saling mengirimkan. Sekarang apa perdagangan internasional itu? Jadi perdagangan internasional diartikan perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau lembaga suatu negara, dan penduduk atau lembaga tersebut melakukan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Jadi setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional mengharapkan adanya keuntungan. Pastinya ya, kita juga dalam melakukan jual beli atau perdagangan pasti juga ingin yang namanya keuntungan atau laba. Selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Apa ya yang membuat negara itu melakukan perdagangan internasional? Seperti itu. Pertama, keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ada juga perbedaan sumber daya alam.
karena di setiap negara itu SDA-nya berbeda, walaupun ada juga yang sama. Adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Selain SDA yang berbeda, SDM juga menjadi faktor pendorong perdagangan internasional, karena setiap negara penduduknya itu memiliki kemampuan ataupun potensi yang berbeda. Ada juga dikarenakan adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya, perbedaan biaya produksi, perbedaan selera, kemudian kesamaan selera, keinginan memperluas jangkauan pasar, dan kemajuan pada era globalisasi. Jadi itu faktor-faktor pendorong suatu negara itu melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya, ada nggak ya manfaat yang bisa diambil oleh suatu negara? Selanjutnya, apa ya manfaat perdagangan internasional? Salah satunya memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan, juga meningkatkan hasil produksi dalam negeri, membuat kesepakatan kerja, meningkatkan pendapatan negara dari devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas daerah pemasaran, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, juga meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Selain ada manfaat, juga ada hambatannya. Ada beberapa hambatan perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan nilai mata uang antar negara. Yang namanya melakukan perdagangan internasional, otomatis ada transaksi ya, transaksi jual beli dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan nilai mata uang itu ternyata menjadi faktor salah satu daripada hambatan perdagangan internasional. Karena di setiap negara tidak sama nilai daripada mata uangnya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor di tiap-tiap negara yang berbeda. Pembayaran antar negara sulit dilakukan dan berisiko besar. Terjadinya peperangan yang menyebabkan ekonomi negara menurun. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota, dan proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Namanya saja kan antar negara ya. Dalam negeri saja kadang terlambat atau overload gitu, apalagi yang antar negara. Dan juga pengenaan bea masuk yang tinggi. Jadi itu untuk materi tentang perdagangan internasional. Harapan ibu, kita tidak hanya belajar teori, tapi kita bisa mengaplikasikan di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak pernah tahu, salah satu di antara kalian siapa tahu ada yang membangun bisnis besar sampai bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Ya. Ini bisa menjadi bekal ilmu pengetahuan kalian dan menjadi pengusaha-pengusaha yang baik, yang jujur, yang adil, tidak untung sebelah. Artinya misalnya kita bekerja sama dengan negara A dan B, kemudian kita hanya untung untuk negara kita sendiri, tidak memikirkan negara yang lain. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kecurangan-kecurangan seperti itu yang nantinya bisa membuat hubungan persahabatan antar negara itu retak. Oleh karena itu, mari menjadi pedagang-pedagang atau pembisnis yang solih-solihah, yang baik, yang adil dan bijaksana, terutama jujur. Oke anak-anak, sampai di situ dulu. Salam sehat, berkah, semangat, bahagia, dan sukses selalu. Untuk pekan depan kita akan belajar materi selanjutnya tentang ekonomi kreatif. Jadi nanti kalian baca-baca terlebih dahulu sebagai bahan pengetahuan awal, kemudian kita discuss dan saling mengeluarkan pendapat pengetahuan yang sudah dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.